Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam semangat teman-teman. Kembali lagi nih bersama Mika. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas pengertian ayat tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Langsung aja yuk ke pembahasannya. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line. Yang terhormat kepada Bapak Niko Adiwijaya MH selaku dosen pengampu mata kuliah kajian ayat ekonomi dan para kawan-kawan. Di sini saya Mika Rizkia Lia Safira dengan nomor NIM 2201020005 ingin membahas ayat tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. A. Pengertian produksi. Produksi adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Dalam artian yang lain, produksi dimaksudkan untuk mencapai maslahah, bukan hanya mencapai materi. Produksi juga dapat diartikan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi terdapat beberapa pengertian tentang produksi. Kita lanjut ke prinsip-prinsip produksi. 1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. 2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezoliman. 3. Dilarang melakukan ihtikar atau penimbunan barang. Lalu yang keempat, memelihara lingkungan. Kemudian ada ayat Al-Quran tentang produksi. Salah satu ayat tentang produksi yaitu terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 27. Dan apabila mereka tidak memperhatikan bahwasannya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Selanjutnya ada tujuan produksi. 1. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar. 2. Pemenuhan kebutuhan keluarga. Yang ketiga, bekal untuk generasi mendatang. Lalu yang keempat, bentuk kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masuk ke faktor-faktor produksi. 1. Tanah dan segala potensi ekonomi dianjurkan Al-Quran untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. Yang kedua, tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi. Dan yang ketiga, modal, manajemen, dan teknologi. Untuk yang B, pengertian distribusi. Distribusi adalah salah satu bagian dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha melancarkan dan mempermudah penyampaian barang dan jasa, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Masuk ke prinsip-prinsip distribusi. 1. Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. 2. Antara kedua penyelenggara muamalat tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab qabul dalam akad-akad. 3. Tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut. 4. Jelas dan jauh dari perselisihan. B. Ayat Al-Quran tentang distribusi. Salah satu ayat tentang distribusi yaitu terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 1. Mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian, tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. 1. Tujuan dakwah,
yakni dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam distribusi adalah menjadikan insan yang berakhlak karimah. 3. Tujuan sosial, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusuhan dan perkelahian. 4. Tujuan ekonomi, yakni mengembangkan harta dan pembersihannya, memberdayakan SDM, kesejahteraan ekonomi, dan penggunaan terbaik dalam menempatkan sesuatu. Pembahasan selanjutnya. C. Pengertian konsumsi. Salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seorang individu, perusahaan maupun negara. Konsumsi secara umum diartikan dengan pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa, seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, alat-alat hiburan, media cetak dan elektronik, jasa telepon, jasa konsultasi hukum, belajar kursus, dan sebagian besar. Ada 5 prinsip-prinsip ekonomi, yaitu 1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip kebersihan, 3. Prinsip kesederhanaan, 4. Prinsip kemurahan hati, dan kelima, prinsip moralitas. Ayat tentang konsumsi. Salah satu ayat tentang konsumsi yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya, tujuan konsumsi. 1. Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. 2. Menghabiskan nilai guna barang sekaligus. 3. Memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Untuk analisisnya, dengan penjelasan di atas bahwa semua kegiatan baik produksi, konsumsi, dan distribusi harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip pertanggungjawaban. Manusia dalam berproduksi, konsumsi, dan distribusi harus sesuai dengan etika Islam yang menjadikan kemakmuran dan ketentraman dalam bermasyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengenai ayat tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Niko Adiwijaya selaku dosen pengampu mata kuliah kajian ayat ekonomi. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman. Jika ada salah penyampaian atau salah kata disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Tiada lagi yang bisa saya sampaikan. Penutup kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.